Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol yang masih pemula, yang bertanya tentang pola pemupukan. Karena masih banyak sekali kita masih berpikir bahwa pemupukan kelapa sawit itu yang penting masuk aja dulu Pak Pendi ya ini. Karena ketika saya konfirmasi banyak juga yang ada ini aja, yang ada ini saja. Jadi saya campur-campur Pak Pendi. Nah, saya tanya dasarnya apa? Yang penting ada dulu. Jadi pada pagi hari menjelang siang ini saya ingin menjelaskan bahwa pola pemupukan itu ada dua. Apakah pola pemupukannya itu menggunakan NPK atau majemuk ini, majemuk. Dan yang kedua adalah pola pemupukannya menggunakan pupuk tunggal. Ketika Bapak Ibu semuanya mau pakai tunggal, ya monggo. Bagus juga hasilnya. Ketika mau pakai NPK juga bagus juga hasilnya. Yang penting adalah jenis dan jumlahnya. Kuncinya itu ada di jenis dan jumlahnya. Ketika Bapak Ibu semuanya masih pakai urea, pakai pupuk tunggal dicampur dengan NPK, salah sedikit akan menjadi fatal akibatnya. Kita akan terangkan dulu bahwa ketika kita ngomongin pola pemupukan yang pertama menggunakan pupuk tunggal, maka pupuk tunggal yang kita pakai adalah yang penting ada 4 unsur hara makro yang masuk ke dalamnya. Yang pertama, misalnya kita mau pakai magnesiumnya dulu, misalnya mau pakai dolomit, ya nggak apa-apa. Yang kedua, pakai rock fosfat untuk sumber fosfatnya. Sumber nitrogennya pakai urea. Dan sumber kaliumnya pakai KCl. Ini adalah pola yang pertama menggunakan pupuk tunggal. Pola ini bisa diadopsi untuk mineral dan gambut, monggo saja. Ketika mineral ini masih mau magnesiumnya mau menggunakan kisrit, ya nggak ada masalah, bisa saja menggunakan kisrit. Kemudian fosfatnya mau menggunakan TSP juga nggak apa-apa. Namun ketika dibombardir menggunakan kisrit dan TSP ini, kita harus berpikir bahwa ada efek sampingnya, yaitu bahwa pupuk ini adalah memiliki reaksi yang agak asam. Kisrit, magnesium sulfat, ada gugus sulfatnya. Triple super fosfat atau TSP atau SP36 yang proses pembuatannya juga diasamkan, berarti mengandung asam bebas juga. Tapi apakah nggak bisa dipakai? Bisa dipakai. Namun harus ada unsur yang ditambahkan di dalam pola pemupukannya untuk menaikkan pH-nya. Harus ada. Kalau tidak, maka ketika pH-nya turun jauh banget, maka unsur hara tidak tersedia bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga di dalam beberapa konsep perusahaan di tanam mineral yang pakai kisrit, maka polanya tahun ini pakai kisrit, tahun besok pakai dolomit, tahun besoknya lagi pakai kisrit, tahun besoknya lagi pakai dolomit. Supaya tidak terjadi penurunan pH yang signifikan. Itu adalah pola yang pertama. Di mana pola yang pertama ini juga ada unsur hara mikro yang kita perlukan. Di beberapa vlog The Brondol juga sudah kami sampaikan bahwa mikro itu untuk mineral itu yang paling penting adalah boron, karena Cu atau tembaga ini jadi mineral jarang kekurangan atau jarang defisiensi. Yang kedua, untuk gambut sendiri adalah tetap harus ada Cu-nya, karena hampir menyeluruh gambut kita sering kekurangan Cu yang berujung terhadap memutihnya pucuk kelapa sawit akibat kekurangan Cu, karena Cu terikat erat oleh partikel-partikel gambut ini yang terhelat oleh gambut dalam bahasa ilmu tanahnya, yang ini akan menjadi fatal ketika Cu walaupun hanya jumlahnya hanya sedikit saja tidak tersedia bagi tanaman. Jadi intinya pola pupuk yang tunggal yang pertama adalah pakai dolomit, rock fosfat, urea, KCl, boron, dan Cu. Itu untuk gambut. Tapi kalau untuk mineral adalah dolomit, rock fosfat, urea, KCl, boron. Ini yang paling utama. Sementara untuk magnesiumnya, dolomit bisa diganti dengan kisrit, kemudian fosfatnya bisa diganti dengan TSP atau SP36. Monggo saja, nggak ada masalah. Itu pola yang pertama. Jadi di pola tunggal tidak menggunakan NPK. Tidak ada campur-mencampur NPK sama sekali, tidak ada. Nah, di pola yang kedua adalah pemupukannya menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap, yaitu adalah NPK sendiri. Di mana NPK untuk tanaman belum menghasilkan, yang direkomendasi adalah menggunakan pupuk NPK 12, 12, 17, 2.
Dan yang sudah panen itu kita ataupun yang tanaman yang menghasilkan adalah menggunakan NPK 13, 8, 27, 4 plus 0,5 boron. Di dalam pola yang kedua ini atau pola NPK itu tidak bisa NPK berdiri sendiri untuk bisa menghasilkan yang wow buahnya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena rata-rata 12, 12, 17, 2% magnesium. 2 yang di belakang. Angka nomor 4 adalah melambangkan kandungan magnesium oksidanya. Kemudian 13, 8, 27, 4 plus 0,65 boron, yang keempat hurufnya hanya 4% MgO saja. Sehingga penggunaan NPK ini tetap harus dikolaborasikan, dikombinasikan dengan penggunaan dolomit untuk dengan 2 hal. Untuk yang pertama menaikkan pH tanah, yang kedua adalah menambah kadar magnesium yang ada di dalamnya. Kalau menggunakan kapur pertanian alias kalsit alias kalsium karbonat, maka magnesiumnya nggak ada, hanya menaikkan pH saja. Kemudian di dalam penggunaan kenapa nggak boleh Pak Pendi ketika NPK dicampur-campur dengan tunggal ini? Apakah NPK bisa dicampur dengan urea? Ya bisa saja. Namun para planter, para petani semuanya, ketika kita menggunakan 13, 8, 27, 4, maka kadar nitrogennya 13%, kemudian mau ditambah dengan urea yang kadar nitrogennya 46%. Resikonya apa? Serapan nitrogen yang terlalu besar pada kelapa sawit yang tidak diimbangi dengan pemberian kalium yang cukup besar juga, maka yang terjadi adalah pelepas sering pada patah. Mekar sempurna terlalu berat patah. Itu resiko yang harus kita nikmati ketika kita mencampur-campur itu. Kemudian ketika menggunakan kalium yang terlalu berlebihan, misalnya NPK 13, 8, 27% K2O ditambah dengan KCl 1 kilo misalnya, tanpa ada penambahan yang lainnya. Ingat di dalam hukum Liebig atau di dalam ilmu kesuburan tanah, hukum Liebig itu menyatakan bahwa namanya keseimbangan ini, bahwa ketika kalium dalam jumlah besar di dalam tanah, maka resikonya adalah akan menggerus, akan menekan jumlah magnesium yang ada. Sehingga sahabat The Brondol semua, maka pilihlah 2 pola ini saja. Apakah selanjutnya pertanyaannya, apakah 2 pola ini nggak bisa dikombinasikan? Jawabannya bisa dikombinasikan. Maka kombinasinya adalah dengan menggunakan pembagian per semester. Misalnya pola tunggal bisa dipakai Pak Bani, bisa. Pola NPK atau pola majemuk itu bisa dipakai, bisa. Bagaimana kalau separuh pola tunggal dan separuh pola majemuk? Bisa saja, namun tidak mencampur pupuknya. Lah, alasannya kenapa Pak Bendi? Pada prinsipnya bahwa tanaman kelapa sawit akan menyerap unsur hara yang diberikan. Dan kenapa kita perlu meramu ini? Pak Bendi itu ngomong kosong saja, cuma ngomongin urutan-urutan, nggak ada gunanya. Ngomong saya pupuk juga bagus, bukan hanya bagus saja. Kelapa sawit kita membutuhkan unsur hara yang besar, jumlahnya besar, harganya lumayan mahal. Bagaimana jumlah yang kita berikan bisa berdampak terhadap tanaman kelapa sawit kita tanpa harus berantem di dalam tanah, itu baru tanpa harus saling menekan. Maka konsepnya adalah berurutan. Lah, menanggapi tadi, apakah pola semester 1 pakai tunggal dan semester 2 pakai NPK? Monggo saja, tidak ada masalah. Jadi polanya ada 2 yang kedua-duanya ini bisa saja diaplikasikan, separuh-separuh juga nggak apa-apa. Mau dibalik, semester 1 pakai pola NPK, semester 2 pakai ini juga nggak ada masalah. Tapi sahabat The Brondol semuanya, beberapa laporan dari teman-teman yang sering sengkleh, kemudian buahnya juga ini, karena kebiasaan kita masih mencampur-campur pupuk ini yang tanpa perhitungan pasti. Satu, dana yang kita keluarkan juga tidak sedikit. Dan yang kedua, yang paling pasti adalah faktor kehilangan yang mungkin muncul akibat pencampuran ini. Sehingga sahabat The Brondol yang berbahagia, kunci dari sebuah budidaya adalah untung. Jadi kenapa kita harus berpikir banyak tentang pupuk ini? Karena pupuk memegang peranan biaya yang cukup besar.
Hampir 60% biaya perawatannya di pupuk ini. Ketika kita nggak mupuk ya jangan banyak berharap. Itu seperti kata pepatah di pagi hari yang menjelang siang. Bagaimana kita akan menjadi manusia yang dicintai? Wong kita aja nggak mencari cintanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.